Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Bapak jemaah Masjid Al-Ikhlas sudah sebarangnya dan juga ini selamat datang jemaah dari Masjid lain, Pak Aku dan kawan-kawan jauh ini penghulu taklim masjid-masjid. Makanya player yang buat pilot Indonesia ya, supaya memang bisa saling mengisi kegiatan-kegiatan taklim, memakmurkan masjid-masjid yang ada di Bandar Lampung. Bahkan ada forum ya Pak Wi, forum makanan-makanan dalam baik masuk masjid. Dan mereka ini jauh-jauh ya, ini kita bersyukur pada malam Sabtu ini giliran kajian ke-3 ya, kajian fikih, dan tentunya kita bersyukur bisa kesehatan Allah SWT, dan kita senantiasa diberikan kesehatan dalam rangka ibadah Allah SWT. Amin. Selamat salam sejahtera senantiasa kita aturkan kepada Rasul dan kita diberikan istiqomah dalam rangka menjalankan syariat sampai kepada kita Rasulullah. Bapak Ibu, lagi-lagi saya pesankan mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid. Saya ternyata mengular bila kita juga kita bukan kemarin mulai. Lagi-lagi saya katakan kitab ini tidak merusak pemahaman kita, tapi memberikan wawasan dan memperkuat apa kita jalani selama ini dari mazhab Syafi'i. Kenapa begini? Kenapa mazhab lain beda? Apa argumentasinya? Itu saja. Memperluas, bukan berarti untuk berubah yang sudah kita amalkan supaya terjadi apa? Saling memahami, tidak fanatik. Ya, ini penting, argumentasi ini penting dibangun. Karena kita kan kadang-kadang beda paham lantas musuhan ya, adalah salah satu akidah ya. Ini yang memang tidak banyak guru-guru yang bersedia untuk mengajarkan ini karena awalnya tadi. Jadi saya Bismillah, saya tidak konsultasi juga dengan pengurus, saudara kita coba sampaikan ini dalam rangka memperkuat yang kita amalkan dan kita memahami argumentasi mazhab lain. Sama dalilnya itu kan fikih ya. Ini dalam rangka kita mengamalkan apa yang bisa dipahami dari dalil-dalil baik Al-Quran maupun baik. Kita buka dengan baca basmalah. Yang lalu sudah kita sampaikan terkait masih tentang hal yang membatalkan wudu. Terakhir adalah terkait dengan apa? Tidur ya. Batalkan, sudah jelaskan kemarin ada 3 mazhab. Kita lanjutkan masalah at-thalitsah tentang menyentuh perempuan. Ya. Kita lihat coba. Al-mas'alatu tsalisah, masalah ketiga tentang dari bagian yang membatalkan wudu. Ikhtalafa ulama fi ijab wudu min labs nisa bil yad aw bil ghairi dzalika min al-a'dha'il hassasah. Para ulama fikih maksudnya, terutama mazhab 4, berbeda pendapat tentang hal yang mewajibkan wudu dari menyentuh perempuan bil yad dengan tangan atau dengan anggota lain, badan yang lain, minal a'dha'il hassasah, dari anggota badan yang ada rasa sensitif selain tangan. Bisa ada dengan yang lain, bisa dengan hidungnya, bisa dengan yang pokoknya yang punya sensitivitas ya. Nah ini berbeda pendapat. Pada qaulun ila, yang pertama, mazhab pertama menyampaikan anna man lamisa imra'atan biyadih muqdiyan ilaiha. Yang pertama mengatakan barang siapa yang menyentuh perempuan biyadih dengan tangannya, muqdiyan ilaiha. Muqdiyan ini sentuhannya ini bukan sekedar nyenggol, megang. Ya. Laisa baina wa baina hijab, enggak ada penghalang. Tidak ada yang menghalangi, ya, baik kain atau yang lain.
Wala sabrun fa'alil wudu, tidak ada penghalang tadi ya, baik itu kain ataupun yang lainnya sehingga bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan, fa'alil wudu maka wajib wudu. Ini pendapat yang pertama. Nanti kita tahu siapa di pendapat yang pertama ya. Wa kadzalika man qabbalaha, itu pertama nyentuh. Wa kadzalika man qabbalaha, begitu juga yang menciumnya. Mencium nih. Mencium kan bisa kening, bisa tangan, bisa ada ciumnya, ya kan? Wa kadzalika man qabbalaha, yaitu orang yang menciumnya. Di anak kublah daun langsung karena yang namanya mencium itu lebih daripada menyentuh. Menyentuh kan tadi baik ini cium, berarti lebih menyentuh, itu lebih batal lagi kan begitu, ya lebih batal lagi, berarti harus wajib. Sawa'un iltaza, baik yang menciumnya menyentuh tadi dengan tangannya atau dengan selain tangan, iltaza mempunyai rasa nikmat. Menikmati sentuhannya tadi itu. Aulam yaltaza, ataupun tidak ada rasa menikmati. Wa bihadzal qaul Syafi'i wa ashabu, ini pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'i. Itu yang kita amalkan. Kita pokoknya megang tangan laki perempuan itu ketemu tanpa ada penghalang, batal. Ya, suka nggak suka nyenggol aja kan gitu. Karena tadi bilang ada rasa atau nggak ada rasa. Tapi yang sampaikan nenek-nenek samanya, nenek perempuan bukan? Perempuan kan? Nah itu, ya, sama-sama karena perempuan. Kan objeknya perempuan. Meskipun ada yang bedakan, beda manula. Kalau di sini nggak ada perempuan pokoknya. Ya. Illa annahu marratan farraqa bainal labis wal malbus. Terkadang ya Imam Syafi'i ini membedakan antara yang menyentuh dengan yang disentuh. Siapa yang megang dan siapa yang dipegang. Ya. Fa'aujaba wudu 'ala labis wal malbus. Dalam satu fatwanya beliau mengatakan yang wajib wudu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Paham? Imam Syafi'i itu berbeda-beda. Dia bilang yang megang ini yang wajib wudu, nah, kan yang dipegang korban, kan gitu, ya kan? Ya. Wamaratan sawwa bainahuma, terkadang mengatakan sama, yang disentuh atau yang menyentuh sama-sama Pak. Wamaratan aidan farraqa baina dawatil maharim wa zaujah. Terkadang juga membedakan antara perempuan yang mahram maupun perempuan yang bukan mahram, maksud istri. Mahram itu apa? Adik perempuan, bibi ya, nenek. Nah ini kalau istri jelas ya. Ini ada dibedakan, kadang-kadang dibedakan. Imam Syafi'i sendiri, jadi Imam Syafi'i itu berbeda-beda nih, apa? Banyak cabangnya. Ya banyak cabangnya, ada syarat-syarat. Fa'aujaba wudu man lamisal zaujah, maka atas dasar ini mewajibkan wudu bagi yang menyentuh ya istri duna dawabil maharim, tanpa ya perempuan-perempuan yang mahram seperti adik perempuan, kakak perempuan, bibi, apalagi nenek ya dan seterusnya, cucu perempuan. Wa maratan sawwa bainahuma, ya kadang-kadang menyamakan, pokoknya tidak ada bedanya antara istri ataupun bukan istri. Tapi yang banyak kita pahami dan yang berlaku yang diamalkan di Indonesia khususnya, dibedakan antara istri dengan perempuan mahram. Perempuan mahram enggak. Nah, misalkan adik tadi, ya, adik, kakak, ya, kemudian anak, apalagi dan seterusnya. Baik. Wadahaba, itu pendapat pertama. Mazhab siapa itu? Syafi'i. Mazhab kita banyak. Tapi kan kita paham Syafi'i baru separuh, ternyata banyak. Tapi ya, cabangnya banyak. Wa maratan mutaqakhiruna ila ijabi wudu min al-lamas idza farraqatul lazza aw qasul ladzah. Yang pendapat yang lain mengatakan wajib wudu bagi yang menyentuh
antara yang ada rasa nikmat dan tidak, atau punya tujuan. Jadi ada yang sengaja menyentuh untuk mendapatkan kenikmatan, atau memang dia tanpa sengaja tapi dia merasakan kenikmatan, kan beda. Ya, sebab ujung-ujungnya adalah merasakan kenikmatan. Yang satu sengaja, yang satu tidak sengaja tapi merasakan kenikmatan. Wa qabihailin au bighayhil, baik dengan adanya mengambil pendapat yang kedua ini, baik ada penghalang ataupun tidak, sama aja. Dia pakai baju tapi dipegang, dia merasakan nikmat, itu batal. Dalam masa kedua ini, ya, kalau kami sampaikan tadi enggak. Kalau dia ada penghalang maka tidak batal. Tapi kalau yang kedua ini mau ada penghalang atau enggak, kalau dia ada rasa nikmat batal. Ya kan, itulah hebatnya fikih. Bi'ai udin, ya, ittaqwa ma'azal qiblah, ya, dengan anggota apapun, ya, selain mencium sudah jelas, sudah clear, ya, atau fa'innahum lam yasatul ladzatu fi dzalika, ada juga, ya, selain mencium tidak mensyaratkan harus ada syahwat. Kalau mencium ini alasan pengaruh batal, yang mengatakan begitu. Wa huwa mazhab Malik wa jumhur ashabi, ini mazhabnya Imam Malik. Imam Malik itu, nah, termasuk beliau ini penulis buku ini mazhabnya Malik. Andalusia, Spanyol. Ini penulis ini orang Spanyol, Andalusia. Dan sekarang di mazhabnya Malik itu Maroko kebanyakan, dan sebagian di Mesir. Wa nafa qaumun ijabul wudu, sedangkan yang ketiga mengatakan tidak perlu wudu liman lamisan nisa, bagi yang bersentuhan laki dan perempuan enggak perlu wudu. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Beliau ada di sini. Boleh kulit salafin sahabat, masing-masing di tiga mazhab ada contohnya dari sahabat-sahabat Nabi, ada pegangannya. Dengan apa? Riwayat tentunya, ya. Ini bukan berdasarkan pendapat sendiri, ada pegangan berdasarkan dari riwayat dan juga sahabat Nabi. Ya. Illa syiratul ladzah, ya. Kecuali kata Ibnu Rus ini mensyaratkan nikmat itu, ini saya belum menemukan kata Ibnu Rus dari pendapat sahabat. Ya, teman ulama ini yang menambahkan syarat rasa nikmat tadi. Fa inilah Al-Qur'an dan sahabat isyarat, aku tidak menemukan satu pun dari sahabat Nabi yang mensyaratkan harus ada nikmat tadi. Itu yang dipegang Imam Syafi'i. Hanya kalau disebut dari 4 mazhab ini, yang paling dekat ke hadis itu ya Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, dan tengah-tengah Syafi'i. Ke hadis dia, ke ahli ra'yi juga ya. Wasabu ikhtilafihim fi hadhil masalah, apa yang menyebabkan perbedaan mereka dalam masalah ini? Pertama yang disebutkan istirahu ismil lams fi kalamil ard, kata-kata la mastumun nisa dalam ayat itu yang dipahami berbeda. Aula mastumun nisa, coba lihat di ayat apa, surat apa? Ya. Aula mastumun nisa. Fa innal arab tudliqu mar'a 'ala lams alladhi huwa bil yad, karena orang Arab memaknai lams pertama dimaknai sentuhan dengan tangan. Lams. Ya. Kadang dimaknai itu tadi memegang tangan itu lams. Wa maratan tukna biha jima, yang kedua kata lams kadang dimaknai jima. Ya kan? Jima, hubungan suami istri. Pasti ada sahabat. Ya. Fata qawmin al-lams al-mujib li ta'aruf fi ayatil wudu wal jima, maka berdasarkan makna kata lamas ini, sebagian ulama mengatakan bahwa sentuhan yang mewajibkan wudu dalam ayat itu awal lamas nisa itu jima. Maka kalau sentuhan tangan enggak wajib wudu.
Nggak tahu permasalahan. Wadaba akharuna ila annahu lamas pilihan, sedangkan yang kedua memaknai lamas nisa di situ adalah artinya dengan tangan, artinya selama terjadi sentuhan meskipun bukan hubungan suami istri itu membatalkan wudu. Paham sampai sini? Wa min haula'i man ra'a min babil 'ami urida bil khas. Kedua juga dimaknai kata lamas nisa. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasannya kata-kata lamas itu umum, urida bil khas, tapi maksudnya khusus. Nah, ini dia. Kata sentuhan itu umum, tapi dimaksud di ayat itu khusus. Kan ada tuh di Al-Quran tuh tata manusia, tapi dikhususkan maknanya hanya untuk orang beriman, misalkan, ya kan? Dan seterusnya, banyak dalam kaidah-kaidah ilmu tafsir atau ilmu bahasa. Apa maksudnya kata umum dimaksud khusus? Yaitu apa? Istiratu fil ladzah. Maksud sentuhan yang ada syahwat. Sentuhan yang ada syahwatnya itu yang dimaksud di ayat. Jadi bagi sebagian yang memahami bahwa kata lamas sentuhan itu dimaknai khusus. Jadi saya agak paham ya? Agak berat kan mas? Gak apa-apa ya. Wa minhum man ra'ahu min babil 'am urida bil 'am falam yashtarid al-ladha fi. Sedangkan kedua di antara ulama ini lamas itu ya umum, maksudnya juga umum. Kenapa dimaknai khusus? Semua sentuhan ya batal. Katanya sama ya, lamas, tapi dimaknainya berbeda. Kayak gitu, ini nggak pernah nanti ketemu ada orang memegang istrinya gitu langsung sholat kan bingung. Berarti jawab semacam situ, ya kan? Wa man isyarat dzalika fa innaha innama da'a ila dzalika ma ad'u al ayat. Ya. Sedangkan yang mensyaratkan lazat dari kenikmatan tadi ada rasa, ya, yang seakan-akan bertentangan dengan lafaz umum tadi lamas, karena mereka memegang hadis Nabi apa? Min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalmas Aisyatan inda sujudi biyadihi. Nabi ini pernah sholat megang kakinya Fatimah, Aisyah, karena kan rumah Nabi kecil. Fatimah lagi tiduran, Nabi sholat di situ. Kakinya mengalami sujud Nabi, dipindah kan begitu. Kan dipindah, pegang nggak pindahnya? Nggak mungkin ditiup, nggak mungkin kan? Masih dipegang. Nah, ya kan? Warubbama lam yasatu, kadang Nabi juga menyentuhnya. Nah, ini berarti hadis ini menguatkan kata-kata lamas itu bukan makna umum tapi khusus. Buktinya apa? Nabi tadi megang kakinya Aisyah ketika sholat udah punya wudu nggak? Kalau batal juga sholatnya kok. Nah, ini argumentasi yang mengatakan kata lamas itu bukan makna umum tapi khusus. Buktinya apa tadi? Dikuatkan dengan hadis Nabi itu pernah sholat, ya, terhalang oleh mungkin tubuhnya Aisyah, Nabi geser. Nah, di sini boleh Pak kalau kita sholat di rumah, kebetulan rumahnya apa namanya RSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjoran, ya. Yang misalkan kan ada di Jakarta itu kontrakan ukuran 2x2, ya, yang tidur di situ, masak di situ kan ada kan? Pernah lihat nggak? Ada itu. Ada yang tidur gantian, ada itu. Ya. Nah, kayak begitu gimana? Jadi boleh minggirin nih, mengganggu kalau berdasarkan riwayat ini, ya. Wa kharaja al-hadis Habib Ibnu Abi Sabit an Urwah an Aisyah. Kedua dikuatkan dengan, ya, ahli hadis ini meriwayatkan riwayat dari Habib bin Abi Sabit dari Urwah ini keponakan Aisyah, ya. An Aisyah dari Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasul annahu qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Kata Aisyah, Nabi itu, ya, pernah
mencium sebagian istri-istrinya sebelum keluar sholat dan nggak wudhu lagi. Mencium di sini dalam konteks cium pamit, kan bisa gitu ya. Kalau kita mau pergi kerja ini, pernah nggak begitu bapak-bapak nih, ibu-ibu pernah nggak suami itu keluar kantor, mau kantor cium kening istrinya? Pernah? Pernah, Bu ya? Alhamdulillah kalau pernah. Pernah atau kalau pas lagi awal bulan? Awal bulan pernah, Ustaz. Kalau kan gimana mau cium kening, cemburu terus ininya, kan gitu. Iya. Nabi itu gitu, mau sholat nih, cium keningnya istrinya itu, dan nggak utuh. Ini Nabi loh. Nah, nanti kita pahami kenapa kok ada yang tidak menggunakan hadis ini. Karena ada yang mengatakan itu kan Nabi khusus, sehingga nggak bisa dipakai dong buat kita. Tapi ulama yang mengatakan loh nggak bisa, harus ada dalil dong yang mengkhususkan. Ya kan, kalau nggak ada dalil khususnya berarti berlaku juga buat kita. Kan kalau khusus contohnya apa? Nabi nikah lebih dari 4, itu khusus. Nabi wajib sholat tahajud tiap malam, itu khusus. Kita kan enggak, ya kan? Fakultu man hiya, ditanyalah oleh Urwah, siapa perempuan yang dibilang dari istri Nabi yang dicium Nabi sebelum mau sholat? Illa anti, jangan-jangan Aisyah nih, kata Urwah, jangan-jangan bunda nih. Tersenyum, fadhahika, ketawa. Iya, maksudnya karena kan yang lebih sering Nabi itu di rumah Aisyah, karena rumahnya kan dekat di masjid, dekat masjid belakang. Qala Abu Amr hadzal hadis bahana Hijaziyun. Hadis ini kata Imam Ibnu Abdul Bar, ini ulama Malik. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama Hijaz, Madinah, Mekah, nggak pakai. Dipakai hadis itu kurang kuat. Nah ini ada yang mengatakan kurang kuat, tapi juga makna itu kan khusus nanti nggak kuat. Wasahahul Kufiyyu, dan disahihkan oleh orang Kufi apa? Baghdad, sana Abu Hanifah ya, yang mengatakan ya hadisnya kuat. Tapi orang Hijaz mengatakan tidak kok, makanya nggak dipakai. Hadis aja satu bisa beda. Iya, bisa beda ya. Berdasarkan wa ila tashihi qala Abu Amr Ibnu Abdul Bar yang mengatakan sahih. Ibnu Abdul Bar berkata wa ruwa hadzal hadis aidan min tariqi Ma'bad bin Nabatah, yang mengatakan sahih ternyata dikuatkan oleh jalurnya Ma'bad bin Nabatah. Dia berargumentasi nih, enggak kok kuat ini hadis ini, buktinya ada jalur lain, kan gitu. Ada jalur lain dalam riwayat itu. Karena hadis itu enggak cukup satu jalur. Dilihat dulu nih, selain Abu Hurairah siapa aja yang meriwayatkan sahabat ini. Bisa jadi jalur Abu Hurairah ini lemah, tapi jalur sahabat lain itu ternyata kuat, sehingga dipatukan, nggak bisa satu. Karena kadang-kadang banyak kawan-kawan yang keliru. Ini harus doibnya mana dulu, karena tidak semua orang mampu mengumpulkan sanad secara utuh. Maka selama itu doibnya bukan munkar, bukan palsu, maka kita dibolehkan mengamalkan, kata Imam Ibnu Salah. Karena khawatir tadi, kalau udah palsu jelas nggak bisa kita amalkan, apalagi munkar, karena berbeda dari pemahaman dari riwayat kebanyakan. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i komentar terhadap hadis ini, in sabata haditsu Ma'bad bin Nabatah fil qiblah lam ara fiha wala fil lams wudu'an. Seandainya ya, hadisnya Ma'bad bin Nabatah yang mengatakan Nabi pernah mencium ya istrinya ketika mau sholat dan enggak perlu wudu ya, berarti saya pun tidak akan berfatwa menyentuh itu berwudu kan, ya, cium aja enggak kan gitu, enggak batal, apalagi cuma sekedar menyentuh. Kalau benar ternyata kata Imam Syafi'i enggak benar tuh riwayat itu, kan gitu, berarti enggak diamalkan oleh Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i enggak tahu hadis ini, tahu dia. Kan dari ulama Hijaz, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ulama Hijaz.
Ya kan? Kalau benar saya nggak akan berfatwa menyentuh itu membatalkan. Kalau ada hadisnya kok Nabi bukan mencium kan kayak gitu. Mestinya dia nggak begitu. Kalau betul. Bahkan ihtajaman au jabar wudu min al-lams bil yad bi al-lams yang toliq wa haqiqatan al-lams bil yad. Sedangkan yang mengatakan wajib wudu bagi yang menyentuh perempuan dengan tangannya di al-lams karena kata menyentuh itu yang toliq hakikatnya maknanya apa? Yang dasar itu apa? Menyentuh dengan tangan. Gak ada menyentuh dengan hidung. Cipika-cipika menyentuh. Banyak menyentuh itu awalnya tangan. Menyentuh, ya, kecuali dengan makna bersentuhan kan beda. Yang bisa menyentuh itu kan cuma tangan, beda dengan bersentuhan kok. Nah, itu kata yang mengatakan wajib ini karena yang namanya menyentuh itu asal dengan tangan. Ya, ya. Wayang tolak pemajaz al-wajib, betul makna kata menyentuh tadi. Bisa dimaknai secara majas itu enggak hakikat, bukan hakikat apa. Bisa dimaksud dengan tadi hubungan suami, tapi jauh lah. Saya bersentuhan dengan istri saya, emang langsung dimaknai berjima kan enggak? Kecuali ada penguatannya. Kalau dalam bahasa kita ya, kalau bahasa Arab kan beda gitu. Wa annahu idza taraddada lafzu bainal haqiqah wal majaz fal aula yu'mal al haqiqah. Kalau memang makna kata ini kadang dimaknai hakikat, kadang majaz, maka yang paling pokok dimaknai hakikat, kenapa ke majaz? Itu argumentasinya Imam Syafi'i. Tapi logis dong, kalau kita bisa memaknai hakikat, kenapa harus ke majaz? Iya kan? Kan banyak sering kata-kata majaz itu kan sering dipakai dalam bahasa kita sehari-hari. Dia tuh nggak kelihatan batang hidungnya, maksudnya batang hidungnya apa? Orangnya, bukan batang hidungnya, nongol kepala hidungnya gede, bukan. Maksudnya itu ungkapan majaz buat orang. Cuman yang kelihatan duluan kan mukanya, batang hidung tuh ada di muka kan. Maka perlu dibawa kemana hakikatnya itu menyentuh dengan tangan. Wali ulaika ayyaqulu innal majaz idza kathura istimaluhu kana adalah al majaz minhu. Sedangkan bagi ulama yang mengatakan kata-kata lams tadi bukan hanya dengan sentuhan tangan tapi masuk dengan adalah apa namanya hubungan suami istri, apabila sering digunakan untuk kata-kata makna itu maka dibawa makna majaz. Tadi itu batang hidungnya dalam bahasa kita kan maksudnya orang, bukan hidung. Ya, bukan hidungnya, batang hidung itu seluruhan orang. Maka perlu contohnya apa nih? Contohnya yang mengatakan bahwa kalau ada kata yang sering dipakai untuk majaz maka dipakai makna majaz bukan hakikat kan gitu. Berbeda dengan paham Syafi'i tadi. Contohnya apa? Ketika ada kata al-ghaib dalam ayat 3 gitu. Ya. Ghaib itu sebetulnya tempat, bukan kerjaan BAB. Paham? Jadi yang namanya ghaib itu adalah tempat landai yang orang Arab dulu itu aman, nggak kelihatan. Tempat landai bukan tempatnya agak cekung. Karena pada pasir mereka. Jangan berpikir ada FCK kayak di kita, nggak ada. Mereka itu lari ke padang pasir, ya kan? Terus cari tempat aman, ya kan? Pohon kan nggak ada. Bisa dilakukan itu lah. Itu namanya al-ghaib, tapi sering dipakai sebagai bentuk dari kata kerja melakukan perbuatan BAB, karena mereka biasanya nongkrong di situ dicukupkan di mana itu untuk itu. Maka dipakai maknanya al-ghaib itu untuk BAB. Saya nggak tahu kalau di kampung-kampung yang punya padang rumput mungkin begitu juga kayak nongkrong di cari tempat yang aman kan? Iya, gitu kan? Nah ini berarti bisa dipakai juga makna-makna. Walladzi antaqidu anal lams wa in kana datu alal makna yang disawa au qariban min sawa anu adhar indi bil jima wa in kana majazan ini. Sedangkan Imam Ibnu Rus lebih cenderung menguatkan karena dia mazhab Malik, dia tentunya ke gurunya dong. Ya yang maksud dengan lamas itu adalah dengan syahwat.
ya dengan sama. Makanya dia mengatakan itu yang lebih kuat karena beliau ini adalah mazhab Imam Malik. Ya. Di Allah tabaraka wa ta'ala qad kana bil mubasyarah wal mas'al al-jima, karena kata beliau di Al-Qur'an juga banyak Allah menggunakan kata-kata mubasyarah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna bil masajid, dan janganlah kalian gauli istri kalian ketika i'tikaf di masjid. Kata-kata tubashir itu bersentuhan kulit dengan kulit asalnya. Tubashir, mubasyarah. Tapi dimaknai dalam ayat adalah hubungan suami. Yang berarti sama dengan ramas tadi menurut Imam Ibnu Rushd yang menulis buku. Ya, punya argumentasinya. Buktinya ada tuh kata-kata yang mirip di Al-Quran. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil. Janganlah kalian menggauli istri seperti kalian i'tikaf di masjid Nabawi. Dan kata mubasyarah itu adalah pertemuannya kulit dengan asal. Ya, wahuma fi makna lamas, sama itu kata-kata apa namanya, lamas sama. Wa ala hadha ta'wil, berdasarkan pemaknaan ini ayat yang tadi ini, ayat wudu itu yang kata lamas temu nisa itu dimaknai lamas itu adalah hubungan suami istri. Berarti inilah alasan kenapa fi izazat tayammum lil junub, dibolehkannya tayammum menggantikan mandi bagi orang junub. Ya, lama Indonesia kalau dimaknai cuma menyentuh kulit dengan kulit saja yang membatalkan, berarti tayammum nggak bisa menggantikan mandi dong. Sedangkan junub itu kan adanya orang yang berhubungan suami istri, sedangkan ayat itu tayammum menggantikan juga mandi. Jika kata beliau, kata lamas di ayat itu lebih cenderung kuatnya adalah hubungan suami atau persentuhan dengan syahwat. Ini ya. Nah, saya kira ini tentang masalah yang ketiga. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi intinya begini, Imam Syafi'i punya argumentasi dan beliau ini ya luar biasa, hadisnya kuat juga, dan beliau menyampaikan argumentasi tadi. Bukan nggak tahu tentang Nabi pernah megang Aisyah ketika sholat ya, atau menyentuh sebagian mencium sebagian istrinya ketika beliau mau sholat, dan nggak wudu lagi kan sholat. Beliau mengetahui hadis itu, tetapi mengatakan tidak semua hadis itu sahih bagi kalangan hijaz. Ya, sehingga beliau tetap berkesimpulan bahwa menyentuh laki perempuan sengaja atau tidak sengaja tanpa ada penghalang antara dua kulit yang bertemu dan bukan mahram, maka membatalkan. Saya sudah sampaikan sebelumnya ya, mengetahui perbedaan pendapat ini penting juga. Di saat satu saat kondisi sulit, kita boleh mengambil paham mazhab lain. Ya. Misalkan contoh ketika kita tawaf, tawaf ini kan susah kalau kita wudu jauh. Dan baru 6 putaran satu lagi aja, nyenggol perempuan Turki, mahram bukan mahram kan? Turki kan jauh, ya kan? Ya, kesenggol gitu kan? Kita kan pakai apa? Pakai ihram itu kan otomatis terbuka. Kondisi ini sebagai ulama mengatakan boleh kita mengambil mazhabnya Malik kalau memang persentuhannya tanpa sengaja dan tidak ada syahwat. Tapi kalau udah nyentuh ditempel-tempelin terus, berarti itu ada niat. Batal kalau itu, mazhab manapun batal, langsung Imam Malik gitu ya. Ya, ini ya, maksudnya paham ya sampai sini. Jadi satu masalah kita bisa tahu argumentasi para ulama. Nah, ini dalam konteks bukan bagi-bagi, bukan merubah paham yang kita amalkan, tapi memperkuat apa yang kita amalkan dan tahu argumentasinya mereka yang berbeda. Silakan yang mau nanya nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal gini, Sir. Ya. Dulu sebelum ini meyakini bahwa menyentuh istri gitu, nggak batal gitu. Ya.
mungkin kurang pemahaman atau apa gitu. Iya. Terus kita ingin berpindah pemahaman gitu Ustaz. Maksudnya, oh sekarang batal nih gitu. Terus yang dulu bagaimana gitu Ustaz? Oh, ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu kan beda. Kan nggak tahu mengukurkan sebelumnya. Tapi sebetulnya begini, saya pribadi masih mengamalkan yang Syafi'i. Sentuhan sama istri ya berkata kebetulan lebih aman bagi saya karena bicara syahwat ke syahwat nggak diganggu, menjamin istri itu apa namanya nggak ada syahwat, tiba-tiba mana namanya syahwat tiba-tiba datang tanpa kita bisa tolak gitu. Artinya kalau kita misalkan tadi berbeda paham apa yang sebelumnya karena sudah tahu sekarang begini ya argumentasinya, sekarang saya mau lebih hati-hati lah ya, yang awal sudah ya kan. Kita nggak usah susah dengan yang lalu, lalu nggak bisa diulang, ya kan? Artinya kalau sekarang kita, karena begini ya, dari sekian mazhab ini yang paling hati-hati termasuk Imam Syafi'i yang paling hati-hati masalah ibadah, hati-hati banget, ya, hati-hati banget, bukan berarti yang lain enggak ya. Lagi-lagi argumentasinya juga masing-masing punya argumentasi. Jadi jangan berpikir ini sampai paling benar, enggak juga, enggak paling benar juga, masing-masing punya dalil. Tapi biasanya yang saya pahami Imam Syafi'i sangat hati-hati menetapkan, ya meskipun kadang-kadang juga di sisi lain ada kelebihan mazhab lain. Ya, misalkan nih mazhab Abu Hanifah itu sangat logis dalam zakat, sangat logis. Sehingga banyak ulama mengatakan kalau masalah muamalannya ambil mazhab Abu Hanifah. Contoh misalnya tentang zakat fitrah, kalau Imam Syafi'i satu yang namanya zakat fitrah pakai biji-bijian, udah clear, nggak ada ganti-ganti uang. Ya, kalau Imam Abu Hanifah loh, selama itu lebih manfaat pakai uang, ganti pakai uang. Iya kan sangat banget kan. Misalkan kita di Indonesia ini ikuti Syafi'i saklek gitu ya. Misalkan mohon maaf, kita suruh pakai gandum, tadinya kan pusing gitu. Boro-boro buat zakat fitrah makan bebek susah gitu kan. Ya. Ya, jadi artinya apa? Ada beberapa hal yang kelebihan dari contoh Imam Syafi'i tidak mewajibkan zakat dari sayuran. Ya, hanya biji-bijian, yang tanaman kayak biji-bijian, kemudian bahan pokok. Ya. Nah kalau orang itu mohon maaf, dia bisnis punya 10 hektar tomat, nggak wajib zakat, fair nggak? Fair nggak? Ya nggak fair dong dibandingkan yang punya satu hektar padi dia wajib zakat, ini punya 10 hektar tomat nggak wajib zakat, gara-gara loh ini kan sayuran, yang itu kan kan nggak fair. Nah itu beda. Jadi kita juga harus makanya di sini ada sekarang istihad ulama melihat mana aspek-aspek yang bisa sesuai dengan kondisi sekarang. Gitu, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Banyaknya perbedaan dalam hal ibadah dari tempat dari tempat mazhab dan tempat lain satu dan lain berbeda. Lalu barangkali bagi kita yang terpenting itu sikap kita itu gimana kan? Jujur aja, teruskan aja. Sayangnya barangkali kita ikut-ikutan orang tua kan. Orang tua mau ngomong Syafi'i kayak itu, kita ikut kayak itu. Oleh kita dalam apa mana apa namanya dalilnya, mana ada dalilnya atau dalilnya. Mungkin bagi orang umum seperti itu. Nah, kemudian ada perbedaan yang gitu. Jadi kita mengatakan kamu salah. Nah begitu kan biasanya kan kita begitu. Keyakinan kita Syafi'i itu kita mengatakan bahwa Muhammad itu adalah salah. Kan seperti itu. Itu juga sebaliknya. Ketika kita Abu Hanifah itu Muhammadiyah, kita Muhammadiyah katakan bahwa Syafi'i itu adalah salah. Nah, itu bagaimana sikap kita yang terbaik gitu untuk mengikuti ulama seperti ini? Iya. Jadi begini, dalam kaitan mengamalkan agama ini ada 3 tingkatan. Paling awal taklid. Ikut taklid itu harus mengikut manut. Nah, kayak perempuan istri kan, istri itu kan manut ke suami kan, ke suatu kartu, ke rokok, ngikut kasut itu kan. Artinya taklid ini tidak dalam konteks mengkritisi,
tapi dia hanya mengikut berdasarkan apa yang disampaikan oleh para gurunya. Karena jujur fikih pada tingkat awal itu tidak membutuhkan masalah pemahaman dalil. Yang dibutuhkan fikih adalah praktek. Coba kemarin kita waktu anak-anak udah jelasin ini loh mazhabnya Imam Malik begini, wudunya begini, nggak jadi wudunya, nggak jadi, nggak jadi. Sama halnya begini, kita beli mobil nih atau beli motor atau mobil deh. Pertama kali kita pegang itu kan ada katalog. Kira-kira lebih cepat baca katalog untuk bisa bawa mobil atau langsung diajarin sama supir yang udah pintar? Hah? Kalau kita baca katalog apa tuh? Ini apa ya? Rujuk gambar sekian. Waduh, ini jangan-jangan nyalakan mobil aja nggak bisa itu, nggak paham. Tapi kalau praktek pertama, nah, udah gini nih, ini keran buka ya, terus ini loh, apa namanya? Siapkan, kamu hadapkan gini, ini tanganmu begini, terus langsung bisa nggak tuh? Langsung. Bisa. Coba kalau disampaikan ini, nah ya ini dalilnya begini. Air sekian, jadi pemahaman begini, pusing itu, nggak jadi wudhu. Ya, yang kedua di atas sedikit namanya ittiba, sudah mulai belajar dalil. Makanya kita itu levelnya jangan taklid terus, harus naik level ke ittiba. Belajar ini, makanya taklidnya penting begitu. Ya, ittiba. Yang terakhir ada ijtihad. Ini nggak semua orang bisa. Bahkan sekarang ini dikatakan ijtihad itu nggak bisa sendiri, kolektif. Ijtihad kolektif kolegial kan gitu. Masuk fatwa MUI itu kolektif kolegial gitu. Sama-sama bareng-bareng. Nah, menyikapi paham seperti itu saya kira tidak ada salahnya. Dan kenapa? Biasanya kan masing-masing mazhab mempertahankan mazhab. Ya, tapi salah dimaksud itu bukan salah sesat kalau saya paham itu. Salah ijtihadnya menurut ulama ini mazhab ini. Gak ada. Loh, kalau dibilang sesat berarti masuk neraka dong. Dia yang masuk surga. Jadi kata-kata salah, karena harus tapi apa? Seorang yang berijtihad ulamanya ya. Kalau kita lihat ulama dia berarti pendiri Muhammadiyah dan ulama-ulamanya. Kalau NU berarti pendiri NU dan ulama-ulamanya. Kata Nabi idza ijtahad al-mujtahid fa asaba falahu ajrun. Kalau seorang mujtahid berijtihad dan benar sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya, maka ada dua pahala. Wa in akhta, kalau salah, kalau ajrun dapat satu. Karena untuk bisa memahami sesuai apa yang dimaksud Allah dan Rasulnya nggak gampang. Tapi yakinlah mereka benar semua. Maka tadi bilang salah itu, kalau pemahaman saya salah dalam konteks menurutnya salah ijtihad dalam pemahaman dalilnya. Sama tadi ini kata Ibnu Rus, meskipun dia mengungkapkan berbagai fakta, toh buktinya dia tidak bisa berpindah ke lain hati kan? Ini mazhab yang paling benar ya mazhab Maliki. Padahal dia yang menulis buku ini ngajak kita semua, makanya sih bilang ya, jangan sampai belajar ini berubah ke mazhab tadi. Tidak apa-apa, saya pribadi masih megang mazhab Syafi'i. Itu Pak ya, ya Pak Irwan jadi begitu. Jadi kita paling tidak sampai level ittiba. Itulah aman, karena level awal yang mana fikih itu ya taklid. Itulah pentingnya ada biasanya kan buku-buku yang sederhana diberikan di TK ya, SD itu kan gambar guru ada buku guru ada gambarnya langsung begini supaya gampang diikuti. Gak usah bicara masa kalau dia udah nanti udah umur dewasa udah pinter, monggo lihat nanti betul nggak tuh praktek mat wudhu itu kayak gitu. Tapi bukan berarti untuk menyalah dan mencari yang lebih diyaki. Monggo silakan. Itu Pak Irwan, ada lagi yang lain tanya? Ada? Baik, satu lagi boleh, saya nggak apa-apa. Dua itu boleh nggak apa-apa. Apakah ini juga masuk dalam ini pemahaman yang mungkin sering itu terkait dengan ayat Ar-Rahman alal arsyis tawa itu masuk wilayah itu juga? Jadi dengan tasyabihat. Jadi konteks pemahaman ayat juga terkait ayat-ayat musyabihat, misalkan sifat-sifat anggota badan yang disemayamkan ke Allah ya. Misalnya dia Allah di tangan Allah di atas tangan mereka, itu kan memang berbeda sama juga.
sebagai ulama ya, menyampaikan ya kata ayat itu ya kalau bagi Allah ya bukan tangan kayak kita. Tapi ada yang mengatakan jangan dibilang tangan, dong Tuhan kan beda dengan manusia. Meskipun kata ayat tapi maknanya bukan tangan tapi apa? Kekuasaan. Ya, kemampuan Allah di atas kemampuan manusia. Tapi bagi sebagian beranggap ya tangan ya tangan Tuhan bukan seperti tangan kita tapi ya tangan gitu loh. Kan susah maknanya. Iya kan? Maka benar dua-duanya. Ya, yang mengatakan tangan itu dalam konteks ya tangan tapi tangan Tuhan beda dengan tangan manusia ya benar. Tapi kan susah menjelaskan bagi orang-orang yang rasional. Ya. Contoh diskusi sederhana begini. Ada diskusi sederhana, ada orang bilang ya yang mungkin bukan Islam. Dia bilang begini, itu agamamu tuh nggak benar, kenapa? Kan iblis itu dari api, kenapa dia dimasukkan neraka? Neraka kan api juga, masa api makan api? Ya kan? Yeah. Kan jauh sederhana. Batu bata kan dari tanah. Kita manusia dari juga tanah. Coba dilempar batu, sakit nggak? Kalau sakit ya berarti sama, iblis juga dilemparkan neraka juga sakit karena apinya iblis dengan api neraka beda. Ya, betul kan? Ya. Nah, jadi seperti ini saya kira. Jadi begini, beragama itu kan konsep dasarnya memahami wahyu. Dalam ilmiah sekarang hermeneutik, jadi itu ada ilmu memahami maksud Tuhan apa itu firman-Nya itu apa sih. Nah, tentunya yang paham tentang maksud Tuhan adalah Rasul, karena dialah yang diberikan mandat wahyu. Itu sebabnya ada hadis ini menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an. Tapi masalahnya Nabi tidak selalu bisa tidak ada waktu, tidak semuanya bisa dijelaskan, ya kan? Karena keterbatasan. Di samping juga pemaknaan kita yang berbeda-beda tadi. Hadisnya sama, ayatnya sama, tapi bisa makna yang berbeda. Karena lafaz bahasa itu ya punya makna yang banyak. Iya kan? Sama juga dalam bahasa kita. Iya kan? Banyaklah kata-kata di kita itu yang kalau di kita mungkin tidak begitu banyak. Kalau ke Arab itu banyak sekali. Ada namanya kata mustarak. Satu kata tapi dia punya makna yang berbeda, banyak makna yang berbeda-beda. Ada namanya muradif. Katanya banyak tapi maknanya sama. Uniknya Arab. Ya, gitu ya. Jadi itu saya kira ada lagi yang lain cukup ya. Bisa berapa? Satu lagi yang ya. Tidak perlu jika benar-benar wanita laki-laki itu sengaja atau tidak sengaja, atau nafsu atau tidak. Kalau mazhab Imam mereka tidak membedakan, pokoknya tidak membatalkan karena dia berpegangan hadis tadi. Pokoknya Nabi itu pernah mencium istrinya sebelum sholat, nggak batal. Iya. Nanti kita ketemu lagi nih dengan masalah yang keempat tentang menyentuh kemaluan. Itu ramai juga. Terus lagi, iya. Ada yang bilang batal, ada yang enggak. Sama nanti argumentasinya juga tidak kalah sama. Iya. Iya, saya kira itu. Jadi intinya gini, Anda nggak usah pusing mungkin masuk ke boni, masuk pindah aja, enggak gitu. Nggak usah bilang begitu. Kita tetap mengamalkan apa yang kita amalkan. Dan kita tahu argumentasinya kenapa Imam Syafi'i berargumentasi demikian dan kenapa masuknya. Itu ya. Udah masuk bisa ya? Cukup saya kira bersama dengan mudah-mudahan manfaatnya dari satu masalah itu yang kita kaji dengan luas luar biasa dan kita semakin paham bahwa betapa ilmu agama ini luas. Ya, kita terus belajar sampai akhir hayat yang pun kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعن جميع الله سبحانه وتعالى ذلك الآخر وما يسمى نافعا وكما الشفاء من كل أشهر ورسوله ونفعيتنا وبلا من كلها ربنا آمنا أنفسنا وقضيتنا وربنا على المصرين وربنا آمنا حسنا وفي الآخرة حسنة ندعو فيها سبحانه الله في سلام الآخرة الحمد لله العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.